Terima kasih pemirsa, Anda tetap menyaksikan Dialog Jember bersama saya Widya Sari dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember ada Bapak Eko dan Bapak Hendri. Bapak lanjut ke topik lagi Pak ya. Iya. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak memang menjadi perhatian serius nih Pak ya di Kabupaten Jember khususnya. Dan para peternak dan juga penjual hewan kurban itu pasti menjual hewan kurbannya di pasar, tapi tidak hanya di Kabupaten Jember aja nih Pak, pasti di luar daerah Kabupaten Jember juga. Lantas bagaimana nih Pak pengawasan agar penyakit mulut dan kuku ini tidak mewabah ke luar daerah Pak? Iya. Sebetulnya yang pertama kali yang kena penyakit mulut dan kuku sebetulnya di luar Jember. Pertama kali untuk Jawa Timurnya yang paling dekat itu Lumajang. Ya, sebetulnya gitu. Sebetulnya kita itu hanya ketularan. Jadi hanya ketularan akhirnya menyebar, namanya juga penyakit PMK itu penyebarannya memang agak masif. Bukan agak sih, sangat masif sih sebetulnya. Untuk mengendalikan penyebaran untuk virus PMK ini, penyakit PMK itu ada pos-pos untuk pengendalian supaya lalu lintas ternak ada penanganan di mau masuk Kabupaten Jember atau keluar Kabupaten Jember. Ada pos-pos pemeriksaan kalau umpamanya ada indikasi tertular, hewan ternaknya tertular, itu kita kembalikan. Nah, pos-pos itu ada di Pos Garahan sama di Sumber Baru. Jadi memang kita berkoordinasi dengan petugas kepolisian sama petugas untuk TNI untuk mendampingi kita untuk pemeriksaan khususnya kendaraan-kendaraan yang mengangkut hewan ternak. Di pos-pos tersebut itu dilakukan apa saja Pak untuk pengawasannya Pak? Kita adakan untuk penyetopan, untuk pemberhentian, terus kita periksa gejala-gejala apakah memang ini sehat atau sakit. Kalau sakit kita tolak, kalau sehat kita semprot angkutan ternaknya kita semprot semua dengan desinfektan biar umpamanya kalau ada resiko penularan kita hilangkan. Jadi memang perketat sekali Pak ya untuk arus keluar masuk Jember ini agar wabah PMK tidak menyebar. Lantas apakah penularan PMK ini hanya terjadi pada sapi Pak ya? Hewan apa saja sih yang bisa terkena wabah PMK ini Pak? Iya. Sebetulnya hewan sapi itu yang paling rentan karena memang yang paling rentan sebetulnya semua hewan yang berkuku belah itu semuanya rentan kena PMK, tapi yang paling rentan itu sapi. Seperti apa tuh Pak contohnya Pak? Hewan berkuku belah, kukunya dua. Kerbau termasuk Pak? Kerbau, terus sapi, ada domba, kambing. Kalau kuda enggak? Kuda enggak? Iya, kuda kan punya satu. Oh iya, oke. Gitu. Selanjutnya Pak, secara umum pasti wabah penyakit mulut dan kuku ini membawa dampak yang terasa bagi masyarakat, bagi pemerintah juga, dan juga terkhusus bagi hewan ternak. Selanjutnya, secara umum dampak apa sih Pak dari wabah PMK ini? Sebetulnya ya dampak PMK itu sangat dirasakan bagi masyarakat yang peternak, yang terutama sapi. Masalah sapi kan harganya kalau secara dinilai ekonomis kan harganya benar-benar mahal. Nah itu untuk tabungan, untuk penghasilan, itu kalau peternaknya sakit
Itu yang paling kelihatan dampaknya itu untuk produksi. Nah, produksi ternak itu kan ada produksi daging, ada produksi susu, terus produksi anak. Jadi semua produksi itu bisa terhambat atau bisa hilang. Jadi kayak untuk sapi perah itu bisa ndak keluar air susu sama sekali. Jadi itu sangat merugikan sama. Jadi dampaknya juga sapi perah juga termasuk Iya, bisa tertular PMK Pak iya. ya. Terus yang sapi bunting itu bisa keguguran. Jadi masyarakat untuk mengharap anaknya sapi itu kan setahun, mengharap menunggu anaknya sapi setahun kena PMK itu bisa hilang, jadi bisa mati terus keguguran. Itu dampaknya. Terus memang produksi itu kan ada daging juga, itu bisa kegurusan karena dia ndak bisa makan karena luka di sekitar mulut. Terus ya bisa kematian, resiko sama gejolak sosial. Yang paling penting gejolak sosial. Gejolak sosialnya itu jika di suatu wilayah itu terkena wabah apapun sih sebetulnya yang dikhususkan PMK ini. Jadi untuk lalu lintas ternak itu kan agak diketat. Jadi yang hewan yang sehat itu boleh melakukan lalu lintas ternak. Hewan-hewan yang sakit itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual karena kalau dijual itu kan ada pergerakan lalu lintas ternak. Lah pergerakan lalu lintas ternak itu resiko untuk menularkan ke hewan sehat atau ternak sehat itu besar banget. Dan umpamanya itu terjadi, ya peternak yang ada ternaknya yang sehat itu mengalami kerugian juga. Iya. Akhirnya, jadi dari segi ekonomi sangat terasa ya Pak ya, terasa karena harganya kalau dijual sapi yang terkena PMK pasti jauh di bawah Pak ya. Iya. Lantas bagaimana Pak solusinya Pak? Kita masih mengadakan sebetulnya yang langkah-langkah yang bisa diambil itu adanya menghilangkan penyebab penyakit virus PMK-nya sendiri melalui penyemprotan desinfektan ke tempat-tempat kayak di pasar hewan, terus kendaraan pengangkut hewan, terus kemudian kita melaksanakan KIE, jadi komunikasi, informasi sama edukasi ke peternak apa itu penyakit PMK. Jadi bagaimana cara melindungi ternaknya sendiri. Terus umpamanya ternaknya sudah terpapar, gimana cara melindungi tetangganya. Oh ya, biar virus iya itu tidak menyebar. Iya betul. Ya juga adanya pengobatan, umpamanya sapi yang sakit diobati, dan yang terakhir kita masih menunggu vaksin. Menunggu vaksin untuk meredam penyakit mulut dan kuku. Iya. Biar cepat selesai Pak ya. Iya betul. Selanjutnya ke dokter hewan Eko. Bapak dari rumah potong hewan nih Pak, bagaimana kiat-kiat khusus sebelum hewan kurban itu dipotong Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak ya, setelah pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Jember.